Bisa dimulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Energi Baru Terbarukan dan Smart Grid akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nah, di sini yaitu analisis pengembangan Smart Grid di negara Belanda. Next. Yang beranggotakan saya sendiri Apirlia Kasutantri, Bintang Prabaswara, Dian Nur Romadona, Nilam Faradila, Olan Falta, dan Seat Jun Peter. Next. Nah, jadi ada beberapa outline yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada pendahuluan, ada pembahasan, perkembangan, dan kesimpulan. Mungkin rekan saya persilahkan, boleh menjelaskan. Oke. Di sini ada pendahuluan. Yang pertama ada smart grid. Smart grid merupakan suatu jaringan listrik yang memanfaatkan teknologi digital untuk memantau dan juga mengelola transportasi listrik dari pembangkit hingga sampai ke konsumen. Nah, untuk sistem pada smart grid-nya, sistem ini menggunakan teknologi komunikasi digital dengan dua arah yang terhubung dengan grid. Setiap perangkat untuk mengumpulkan berbagai macam data. Selain itu, sistem ini dapat perangkat digital komunikasi dua arah yang dipasang di lapangan dan juga pusat operasi jaringan. Next. Berikutnya ada metodologi. Nah, pada penelitian ini kami menggunakan pendekatan kualitatif, di mana penelitian yang digunakan itu untuk meneliti kondisi objek alamiah. Nah, penelitian kualitatif itu digunakan untuk kepentingan yang berbeda bila dibandingkan dengan penelitian kuantitatif. Nah, untuk metodenya itu metode studi kasus. Kenapa? Karena studi kasus itu merupakan sarana utama dalam menyajikan pandangan subjek yang diteliti. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya itu dilakukan dengan mendapatkan data yang diinginkan. Nah, dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan itu ialah dalam bentuk studi literatur, di mana data yang diperoleh itu berasal dari membaca buku, jurnal, atau website yang terkait dengan perkembangan smart grid. Ini tuh dimaksud untuk memperoleh data teoritis yang mendukung dari kebenaran data yang diperoleh. Kemudian untuk teknik analisis datanya, dilakukan dengan mencakup reduksi data atau data reduction, kemudian ada penyajian data atau data display, kemudian ada kesimpulan. Dan selanjutnya yaitu di sini ada apa aja sih smart grid yang ada di Belanda. Yang pertama itu ada power matching kota 1 dan 2 di Groningen. Proyek percontohan ini adalah salah satu proyek pertama di mana teknologi energi pintar diimplementasikan di rumah-rumah terhubung melalui jaringan pintar. Lalu yang kedua itu ada momen energi di Zwolle dan Breda. Dijalankan oleh Enexis, sebuah perusahaan utilitas besar di Belanda yang dimulai pada tahun 2012 di Zwolle dan di Breda pada tahun 2013. Di Zwolle itu memiliki 100 rumah yang dilengkapi dengan jaringan pintar, panel surya, sistem manajemen energi rumah, mesin cuci, dan pengering pintar. Yang ketiga yaitu ada pengembalian buat seluruh orang di Amersfoort dan Utrecht. Jaringan pintar ini dikenal menjadi Rijnmond voor Lijderen dalam bahasa Belanda yang disponsori Utrecht serta Kota Madya Utrecht serta Amersfoort yang berfokus di penghematan energi serta penggunaan tenaga matahari yang diproduksi secara lokal dan optimal. Oke, next. Yang keempat ada Cloud Power Texel, di mana eksperimen ini diperuntukkan untuk komunitas pengguna tenaga individu maupun kolektif yang berusaha membuat penggunaan energi mereka lebih berkelanjutan dan berdikari energi menggunakan sumber energi terbarukan. Yang kelima ada Smart Grid Locem, di mana Smart Grid ini inisiatif asal bawah ke atas yang didirikan Sang Koperasi Energi Lokal. Proyek ini berlangsung di area perumahan yang terdapat di mana peserta atau anggota koperasi energi lokal dilengkapi dengan meteran pandai yang disebut Ampere.
Yang keenam ada Flexiness atau Groningen. Proyek ini terdapat di Power Matching City, di mana bertujuan untuk mendukung konsumen membuat pilihan di situasi smart grid dengan harga yang bervariasi melalui sistem manajemen belajar mandiri. Next. Baik, selanjutnya ada kunci pengembangan smart grid. Nah, jadi faktor penting pengembangan smart grid ini adalah teknologi informasi, telekomunikasi, dan tenaga listrik. Jadi dalam mengelola dan mengendalikan sistem kelistrikan, diperlukan teknologi smart grid yang berperan sebagai, yaitu yang pertama, accommodate generation option yang merupakan keberagaman sumber energi. Nah, sumber energi yang dipakai ini menggunakan energi terbarukan seperti angin, sinar matahari, dan mikrohidro. Jadi hal ini yang dapat membuat sistem menjadi lebih handal karena diverifikasi sumber energi listrik yang digunakan lebih banyak. Jadi pelanggan dapat membangkitkan listrik sendiri dan membayar pemakaiannya sendiri. Yang kedua itu ada self-healing untuk mengantisipasi, mendeteksi, dan merespon masalah atau gangguan pada sistem dengan informasi yang diterima secara real-time dari sensor dalam sistem. Selanjutnya ada high quality power berupa konsep sistem supply energi yang lebih stabil di mana rugi-rugi dapat dihindari. Jadi yang terakhir yaitu consumer participant untuk membantu konsumen dalam menghemat listrik dengan pertimbangan informasi real-time tentang keadaan suatu sistem. Next. Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan tadi, dapat ditarik kesimpulan diantaranya. Yang pertama itu, smart grid merupakan suatu teknologi yang terdapat pada jaringan listrik yang digunakan untuk memantau dan mengelola penyaluran listrik dari pembangkit hingga ke konsumen. Kemudian, negara Belanda memanfaatkan smart grid sebagai upaya dalam melakukan manajemen energi dan penghematan listrik, terutama di sektor rumah tangga. Selanjutnya, pengembangan smart grid menghasilkan suatu produk atau teknologi berupa peralatan pintar yang dapat mengendalikan energi. Dan yang terakhir, smart grid memiliki dampak positif, diantaranya meningkatkan keandalan pada sistem tenaga listrik, mengurangi emisi karbon, dan mendukung pemanfaatan sumber energi terbarukan. Baik, ini referensi dari apa yang udah kami paparkan. Nah, mungkin sekian pemaparan dari kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.